Selamat siang atau selamat sore. Selamat siang, Pak Kris, Bu Maria, Hastin. Mbak Hastin, Iya, Hastin. Bu Kristin, Mas Iya. Fajar. Oke. Mbak siapa Mbak? Lia. Mbak Lia. Ya, Saya jadi Mbak juga. oh, boleh. Masih muda ya. Ya, ya kali ini aku tanggal 11 Juni 2026 di Poka Pohon Cahaya Book Cafe di jalan apa? Jalan Bantul. Jalan Bantul ya, kilometer berapa? 555. nomor 55. 557 ya. Jadi terus saja kalau saat ini memang kebetulan aja, bukan sengaja. Ya. Maksudnya pas ada momen lagi ada Indonesian Insurance Summit ya tahun 26 diadakan di Hotel Tentrem ya. Tentrem sini. Tentrem ya. Kemudian malam ini ada acara makan malam di Borobudur ya, tapi aku nggak ikut lah, cuman makan habis itu senjata hari habis itu Iya. networking ya, karena aku teman-teman udah pada siap karena jam 4 nanti berangkat ke Borobudur. Nah, kalau aku mending aku sini kenal dengan teman-teman semua ya. Ya, jadi ini aku punya ambisi Pak, Mbak Mas Bu ya. Aku punya ambisi kenapa? Karena di Indonesia ini buku-buku asuransi sedikit. Aku mulai menulis tahun 2006. Pada waktu itu aku nulis buku mengenai asuransi, judulnya Jangan Beli Unit Link. Tahu unit link? Produk asuransi yang dijual yang ada investasinya. Pada waktu itu banyak orang yang kesel sama aku, marah, terutama agen-agen yang jualan unit link. Ya, aku tulis itu ada indikasi terjadi kesalahan penjualan, mis-selling. Kalau misalnya klik mis-selling banyak keluar. Nah, kemudian pada waktu aku masuk ke Alex Media, Gramedia, ya, aku punya naskah, bilang, Pak, buku-buku asuransi itu tidak laku. Mana ada yang mau beli? Yang beli paling orang asuransi top. Ya, kenapa? Karena asuransi memang tidak diminati. Ya, yang banyak beli buku itu buku-buku apa? Pada itu Pak, Sinar Pelangi Pak, Laskar Pelangi. Sinar Pelangi, Laskar Pelangi kan laku. Kalau buku asuransi nggak laku, ya. Dan kemudian kalau nggak ada yang mengedukasi, nggak ada buku asuransi, siapa lagi? Jadi aku mulai menulis buku itu yang jangan beli unit link itu. Akhirnya siapa sih? Aku punya editor Pak Heri Yulianto dari Alex Media, beliau sudah pensiun juga, sampaikan, Pak Fedi, buku ini nggak laku, nggak mungkin dibeli. Saya bilang, buku ini jangan beli unit link. Udah jangan beli unit link, orang pasti, wah apa sih? Ya, agen asuransi jiwa jumlahnya 500.000 orang. Katakanlah 10% yang penasaran, berarti Pak 50.000 kan? Oke, nggak usah 50%, ya. 1%. Potong lagi 10%, ya. Sorry, 1% aja berarti berapa? 5.000. Ya, itu aja 1%. Ya, begitu ya Pak. Aku bilang paksa-paksanya sebetulnya buku ini buku untuk masyarakat luas supaya mereka sebelum beli mereka paham dulu. Tapi ini dibeli oleh para agen yang penasaran. Dan kemudian laku. Kita sampai 4 kali. Kita sampai 4 kali. Nah, ada salah satu temanku Pak Lukito. Jadi nanti Pak Lukito ini. Kami sama-sama di komisaris di perusahaan asuransi jiwa. Aku mewakili saat ini Victoria Life Insurance ya, untuk di Bank Victoria. Jadi pada waktu itu beliau jadi komut, saya komisaris independen. Beliau bilang, lu tuh ya kurang ajar loh, bener kurang ajar. Pada tahun 2009-2010, lu bikin masalah sama gua. Waktu itu dia direktur agensi di sebuah perusahaan asuransi jiwa. Ya. Gua marah, gua punya agen-agen pada marah. Ya kenapa nih buku ada keluar? Apa sih? Apa sih maunya? Jadi dia. Jadi akhirnya dia beli tuh. Marah tapi beli. Pas dia baca-baca, apa yang tulisin benar. Benar. Itu benar. Ya gue mesti marah apa nih lo yang lu terus benar semua. Jadi kita sekarang soal
Jadi itu yang dicerita oleh Pak Lukito. Dia kumut, saya komit, ya tahun 2017 tepatnya. Ya, jadi buku-buku asuransi sangat sedikit sekali, makanya kami membuat buku tersebut dengan sponsor. Dengan sponsor ya, tahu sponsor? Kalau enggak, aku pakai modal sendiri, aku mau jual kemana? Siapa mau beli? Apalagi kita belum begini. Ya kan? Capek ya? Ngeditnya. Gimana? Capek kayak gitu? Ya capek. Capek benar. Aku pikir tuh dari 1.500 ya di laptop ini. Maksud di Word-nya 1.500 jadinya 2.300. Iya, iya. 2366. Duh. 23 Nah, 2328. Jadi 2.300 lah ya. Jadi kalau ada buku ini jadi satu, saya mau membeli. Mungkin ini buku paling tebal kali. Iya, betul. Ini tebal punggungnya aja udah segini. Semukanya. Ya kalau kata, jadi teman-teman ini buku saya yang akan terbit di tahun ini cetak ya. Introduction to Insurance. Data pengantarnya dari LPS, ya, Lembaga Penjamin Simpanan, dan juga dari OJK. Ya. Kemarin saya minta ke Komisi 11 DPR, cuman belum ada tanggapan, jadi kami tinggal. Ya. Jadi terima kasih kepada OJK, terima kasih kepada LPS yang bersedia memberikan data pengantar. Karena bagaimanapun juga buku ini selain hard copy akan ada soft copy-nya. iya. Soft copy ini kami berikan gratis kepada sponsor. Jadi sponsor bisa bagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, jadi royalti kita lepas. Buku ini terus aja saya tulis dengan bantuan AI. Tapi saya baca aja gak sama lagi, sampai kepala saya pening-pening loh. Pernah loh. Ternyata baca lagi, wah capek loh. Ya, nulisnya gampang, tapi pas waktu editnya, Betul. Pusing. waduh. Bener. Jadi ini saya punya proyek ambisius saya, ya 2003 halaman, ya. Introduction to Insurance ada 27 chapter, ya. Kemudian jadinya 2.300. Terima kasih buat tim Pohon Cahaya, ya, penerbitnya Pohon Cahaya. Saya pertama kali terbit di Pohon Cahaya tahun 2000, mungkin 4 tahun yang lalu. Ya, jadi sebelumnya Insurance Good, kemudian Success Insurance, kemudian agen profesional, sebelumnya lagi pihak asuransi. Oh ya. Ya, jadi pada waktu saya di Aparindo adalah asosiasi perusahaan pialang asuransi, ya Aparindo. Pada waktu saya sebagai sekjen, saya nulis buku ya dengan pakai Pohon Cahaya, dan kemudian Aparindo juga menggalang dana untuk sponsor, dan tanpa sponsor buku-buku asuransi gak ada yang mau beli. Ya, jadi itu ada hard copy, ada soft copy-nya. Jadi sudah 4, ini buku ke-5. Berarti tahun 2021. Oke, jadi ini 5, 26, berarti 22 ya. Yaitu jadi terima kasih buat Pohon Cahaya, dan kemudian terus saja buku-buku hard copy ya sudah sedikit ditinggalkan, ya, terutama buat kalangan anak muda, ya, apalagi kalau tebel-tebel gini, udah nggak mau bawa buku sekolah, kampus, masukin ke rancer, berat banget ya, ya. Nah, jadi akhirnya bikin soft copy. Nah, aku lagi bikin buku lagi, ya, novel. Jadi aku ngajar asuransi supaya lebih mudah dipahami, jadi bikin novel. Bikin cerita untuk anak-anak ada, untuk dewasa ada. Yang dewasanya yang kasus-kasus yang kayak, atau bikin nama si AI juga. Terus saya pakai AI dengan adanya AI saat ini mempermudah aku. Naskahnya udah sekitar 40, ya, tapi 40 naskah. Tapi ngeditnya perlu, ya. Jadi AI itu membantu, ya. Apakah haram atau ilegal? Kan enggak. Yang sepanjang kita paham apa yang ditulis. Betul. Coba kalau kata misalnya kita pakai AI, emang AI bisa langsung bikin buku?
tolong bikin buku. Dia nanya, buku apa lo? Ya harus kita poles. Ya kita mesti promnya, kita punya instruksi mesti jelas. Ya, dan sekali aku baru bikin buku The Broker, ya. The Broker sang manipulator. Aku suka bikin judulnya kayak begitu. The Lawyer, pembegal keadilan. Oh iya. Ya, habis itu apa lagi? The Adjuster, pembengkok fakta. Ini apa sih lu mau bilang? Memang aku sengaja bikin judul yang bikin orang pengen tahu. Iya. Ya, kayak sama manipulator. Emang ada sama manipulator, ada 3 jenis, tapi ada. Aku pakai sama manipulator, supaya lain pengen. Nah, jadi kembali ke ibu, ya, ke ibu ya. Saat ini kemarin Pak Ferry sudah nawarin beberapa opsi, ya, untuk jadikan ibu. Ya, ebook yang aku jual, nggak aku gratisin ke industri, ya, tapi aku modal. Nah, ada beberapa toko bukunya aku pengen coba sasar, Amazon, Oh iya. Amazon, mungkin Gramedia.com, ya, atau beberapa yang top, ya, supaya itu bisa dapat royalti buat aku. Kalau ini royalti aku nggak ambil. Karena kenapa? Karena kan lumayan Pak, Ibu, Mas, Mbak, yang satu buku. Karena buku-buku asuransi tersebut kan ada generasi baru yang nama meninggal, dan sebagainya lagi. Kita jual katakanlah 99.000 atau sampai 199.000. Itu kan yang beli kan, ada yang beli lagi. Kan tiap generasi ada terus. Jadi itu yang aku mau. Dan pelatihan buku tersebut akan dipakai sebagai bahan pelatihan. Kalau dia mau memahami dia punya profesi, lu baca ini buku ini. Nah tadi jalan Pak Sani, kebetulan beliau sama saya dan Bu Nevi, kita punya CEO. Pak Sani adalah komit kami, ya. Dia sudah baca buku saya yang novel tersebut. Apalagi kalau ada istri kedua, istri pertama, itu pasti nyangkut tuh, aku nyangkut, ya. Jadi istri pertama punya polis, tapi kok ada polis kedua nih, tapi namanya orang lain. Siapa nih? Wah, saya tahu. Nah, jadi aku tuh pengen ngajar asuransi lewat cerita, lewat narasi supaya orang tuh tidak seakan-akan tidak diajarin asuransi. Kalau begini kan, ini belajar asuransi, belajar. Tapi kalau cerita nanti kamu lihat cerita-ceritanya, ya. Itu makanya baca. Apalagi kalau ada itu kejahatan. Karena aku bilang sama AI, tolong bikin buku novel, thriller, romantis, gaya Sherlock Holmes, ya, Sherlock, dan Barbara Cartland. Ya, jadi romantisnya Barbara Cartland, tapi thrillernya Sherlock Holmes. Dia bikin. Saya mau begini ceritanya ini. Ada kayak gini. Tolong, kamu bikinkan dulu garis besarnya dulu. Dia bikin garis besarnya. Bisa aku balik. Tolong bikin gini ceritanya supaya ada gini ada. Dibuat lagi. Udah setelah itu jadi oke, aku setuju Pak, aku pakai ini sebagai kita punya referensi atau struktur novel. Sekarang kalau mau bikin bab 1 mudah, kurang panjang atau kepanjangan atau apa aku tinggal jadi boleh tek. Dan juga kadang-kadang cerita ini ada 2-3 tuh tiba-tiba di belakang digabung. Wah, kamu tuh ceritanya ini orang ini nggak nangani kasus ini loh, orang ini nangani kasus ini. Iya suka. Kamu tuh bikin saya pusing aja. Udah hari ini stop deh. Kamu gimana dulu saya dulu. Marah sama AI. Saya marah. Aduh, ada begitu Pak. Iya memang. Ya, jadi AI pun saya nggak anti AI. Saya lagi mau bikin buku mengenai the principle of insurance. The principle of insurance. Saya bikin narasinya itu, narasinya. Kalau bikin yang lengkap, dia bikin struktur bukunya 44 pages, 30 Pak. Ada subbab-subbabnya. Waduh bro, kalau 30 chapter ini bisa 2.000 halaman nih. Udah pasti nggak akan laku. Orang pusing nih kalau baca buku sebutkan. Tolong kamu bikin seri aja, bikin seri supaya
apa? Supaya buku ini tidak terlampau tebal. Jadi akhirnya jadi Pak. Jadi 10 seri. 10 seri. Ya 10 seri. Aku lagi mau baru buat buku yang pertama. Ibu atau cetak? Ibu. Yang Tapi nggak tahu nanti gimana. Entar kalau ada duitnya saya mau cetak. Kalau nggak ada duitnya, E-book dulu. ya begitu. Kalau sponsor saya mau nanti makanya saya coba jual lagi. Invest aja. Ini teman-teman ya. Saya dapatnya pas-pasan. Ya pas-pasan. Dapat sponsor sekitar 100 juta. Lebih dikit. Saya modalnya 80. Ya, pokoknya segitu. Yang mendekati. Kan dua tersebut kan buat nanti ongkos kirim, saya bikin plakat, ya kasih kirim lagi segala macam gitu. Terus saya modal-modal segala macam. Habis itu saya kasih penulis sedikit juga, ya jangan banyak ya. Habis itu buat modal dia buat buku yang lain. Begitu. Jadi ngepres, tapi nggak apa-apa. Intinya saya senang, ya buku ini jadi, ya walaupun mungkin orang sungkan beli, tapi kembali lagi, buku ini akan ada di pustakaan perusahaan-perusahaan, ya terutama di sekolah tinggi, ya makanya cepet itu saya akan coba bagi-bagi. Dan ini, waduh, terima kasih. Ini buat BCA Insurance ya, BCA Insurance 3 kali, ya, dia 3 kali expose. Kemudian Victor Life 3 kali, ya. Kemudian apa? Ini Maximus 3 kali Maximus sama Chartered 3 kali juga, ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah sponsor. Tanpa teman-teman, buku ini tidak akan hadir di industri perasuransian, ya. Tanpa bantuan Poncaya, buku ini pun juga mungkin tidak akan hadir karena ini namanya jodoh. Namanya jodoh. Saya percaya itu ada. Ya. Dan saya ini bikin pusing saya Pak, bikin pusing, sempet bikin saya stres. Ya kenapa? Selain naskahnya tebal, pendanaannya, awal-awalnya Tuhan jadi nggak sih buku ini gue cetak? Ya terserah Tuhannya. Kalau misalnya nggak jadi ya, saya ngaku sama teman-teman yang udah sponsor, gue balikin duitnya. Kalau misalnya nggak nyampe itu, ya saya akan balikin. Paling saya ke Poncaya, udahlah berapa mau yang keluar tuh saya bayarin. Sempet loh, ya saya bilang Tuhan terserah Tuhannya bagaimana. Saya serahkan kepada Tuhan. Kita cuma bisa berusaha berpikir, tapi setelah itu kan nggak bisa maksa. Ya, tapi terus saja ini sponsornya sangat memperlihatkan bahwa industri perasuransian apa ya, tidak punya suatu passion untuk dapat apa mensponsori buku-buku ini, ya, yang dari berapa ratus perusahaan perasuransian, ya, yang sponsor cuma 17, 20, ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa industri perasuransian animonya atau intensinya sangat-sangat minim untuk menentukan. Nggak apa-apa, kamu industri perasuransian. Iya. Kalau saya begitu Pak. Jadi saya coba akhir dulu sesi pertama. Terima kasih Poncaya, saya di Poka Book Cafe, ya. Sekian dulu supaya yang panjang untuk panjangan enak. Makasih. Yang matiin.